Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bapak sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen dulu. Ampun Gunawan Simatubang. Hadir Pak. Surya Fajar. Ayo. Alfi. Rayhan Saputra. Rembulan. Ridho. Hadir Pak. Ajay. Absen. Absen. Kakas. Absen. Banyak absen ya? Banyak. Cuaca Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita membacakan Al-Fatihah. Membaca dimulai. Kita sudah membacakan Al-Fatihah, mari kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pembelajaran kita pada sore hari yang mendung ini tentang keutamaan dan tata cara sholat berjamaah. Ada yang tahu apa itu sholat berjamaah? Sholat rame-rame Pak. Rame-rame, iya. Baik imam sholat lebih dari satu orang. Iya, lebih dari satu orang. Tadi sholat Jumat itu apa itu? Sholat apa? Sholat apa? Ya, kita lihat di layar pengertian sholat berjamaah. Definisinya, sholat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, terdiri dari seorang imam dan makmum. Jadi sholat berjamaah itu harus ada imam, harus ada makmum. Kalau cuma berdempet-dempetan, itu belum sholat berjamaah. Oke? Hukum sholat berjamaah kita lihat sunnah muakkad, sangat dianjurkan bagi umat muslim, khususnya untuk sholat 5 waktu. Dan syarat-syarat berjamaah terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh imam dan makmum agar sholat berjamaah dianggap sah dan diterima, seperti kesesuaian dalam niat. Masuk kita ke pembahasan dalil dan keutamaan sholat berjamaah. Dalil dari Al-Quran dan hadis, sholat berjamaah merupakan syiar agung dalam Islam. Dalilnya terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Dan hadis Rasulullah yang lain menyebut sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dari sholat sendirian. Lalu keutamaan sholat berjamaah, yang pertama pahalanya berlipat ganda 27 derajat atau 27 kali lipat. Yang kedua mempererat ukhuwah Islamiyah. Ketiga keutamaannya tanda kebersamaan umat. Yang keempat terhindar dari godaan setan. Ini yang keempat agak kurang setuju saya. Mau setan sholat samping kita kan?
Iya Pak. Ya kan? Iya. Gak usah tunjuk orang. Sadar diri saja. Masuk kita ke rukun dan tata cara sholat berjamaah. Yang pertama syarat imam dan makmum. Syarat imam laki-laki balik dan gerakan. Dan juga seorang imam harus memiliki pengetahuan tentang sholat. Sedangkan makmum dia harus memiliki niat mengikuti imam dan berada dalam satu majelis atau satu tempat. Dari syarat imam dan makmum ini kita bisa lihat bahwa yang harus memiliki niat sholat berjamaah hanya makmum. Sedangkan imam tidak perlu berniat jadi imam. Contohnya ada sholat orang di masjid, kemudian dia sholat sendirian, misalnya nih kan, datanglah Pak Anggun, tiba-tiba meneroboskan ingin sholat asar. Dia lihat situ si putra sudah sholat dia rakaat kedua. Datanglah si Anggun mengikuti dia jadi makmum, imamnya jadi si putra. Dia jadi dapat pahala berjamaah karena dia berniat dengan makmum, jadi makmum. Sedangkan si putra tidak, dia hanya sholat sendiri. Walaupun si Anggun jadi makmum, dia tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Batal ceritanya apa? Ya. Lalu masuk kita ke posisi saf. Yang pertama saf pertama di belakang imam, ya, nggak mungkin di depannya. Yang kedua laki-laki harus di belakang imam, bukan perempuan. Bisa perempuan, bisa dalam ini. Iya. Kalau nggak ada, Kalau sama Pak aja Pak, nggak bisa. bisa. Yang ketiga perempuan di belakang saf laki-laki, ya, jangan di depan. Yang keempat saf harus lurus dan rapat, jangan berpecah. Lalu kita lihat tata cara yang selanjutnya mengikuti gerakan imam. Makmum wajib ikuti gerakan imam, tidak mendahului atau terlambat. Walaupun salah itu. Kalau salah imamnya nanti dulu. Bisa ada Pak, bang kepala imam itu diikuti Pak. Jangan. Tapi diikuti Pak. Ya. Itu gerakan sholat saja. Kan sudah kita lihat tadi, si orang makmum Kalau bisa gini terus apa tidak ikuti? bisa ada pembahasannya lagi nanti. Oh, ini dia banyak tidak Pak. Ya, ya, selanjutnya yang ketiga gerakannya sinkron setelah imam memulai. Maksudnya berebutan. Iya, berebutan. Oke, kita lanjut tentang adat dan etika dalam sholat berjamaah. Yang pertama menjaga kebersihan dan kerapian. Berwudu sebelum sholat adalah syarat sah dan kebersihan. Pastikan juga kerapian sah sholat dengan merapatkan barisan dan berjarak-jarak. Yang kedua tepat waktu dan tenang. Datanglah ke masjid tepat waktu sebelum sholat dimulai. Jagalah ketenangan Anda, tidak ada yang mengejar Anda. Dan berkhidmatan suasana sholat berjamaah. Yang ketiga tidak mendahului imam, seperti yang kita jelaskan tadi. Jangan seorang makmum mendahului imam. Lalu yang keempat menjaga kekhusyuan. Hadirkan hati dan pikiran hanya untuk Allah. Jauhkan diri dari hal-hal yang mengurangi kekhusyukan sholat Anda, seperti melihat teman Anda yang sholat di samping, ya. Tak boleh kayak gitu. Masuk kita ke pembahasan selanjutnya, hikmah sholat berjamaah. Hikmahnya yang pertama, bukan. Ini Pak Ustaz juga. Hikmahnya yang pertama pembentukan disiplin diri. Melatih ketepatan waktu, konsisten dan kepatuhan pada aturan saf serta gerakan sholat. Yang ketiga melatih kepemimpinan. Imam menjadi contoh pemimpin yang bertanggung jawab. Makmum belajar mengikuti arahan tertib. Yang ketiga menumbuhkan rasa solidaritas.
berdiri bahu membahu dalam saf, rapat menghilangkan sikap sosial dan memperkuat persatuan umat. Ya. Masuk kita kepada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, masuk dalam sholat berjamaah. Makmum yang terlambat bergabung dalam sholat berjamaah setelah imam memulai. Definisinya bergabung saat imam masih berdiri sebelum ruku. Ikutilah takbiratul ihram dan sholat seperti biasa. Yang kedua, bergabung saat imam sedang ruku. Segera takbiratul ihram dan ruku. Rokaatnya dihitung. Ya. Yang ketiga, bergabung saat imam sudah sujud. Ikuti gerakan, rokaat tidak dihitung. Tambah rokaat setelah imam berada. Dari pembahasan itu kita bisa melihat batas gerakannya waktu imam sholat berjamaah, ya, gerakannya ruku. Setelah ruku, apabila anda terlambat, rokaatnya tidak dihitung lagi. Itulah batasnya ruku. Jangan anda dapat waktu tinggal imamnya, tidak anda tambah rokaatnya lagi. Tambah. Kalau sudah sujud pun ditambah itu, Pak. Ya, kalau sudah sujud imamnya kan harus ditambah. Karena sini kita tengok, ya, waktu ruku rokaat dihitung. Kalau setelah ruku itu rokaat tidak dihitung lagi. Oke, lanjut kesalahan umum dalam berjamaah. Yang pertama, memandang ke langit atau menutup mata. Ya, Apa yang namanya, Pak? ya nggak tahu ada orang itu pandang-pandangnya langit itu kenapa. Yang kedua, sujud tidak sempurna. Orang sujud tidak telungkup, ya. Yang ketiga, tidak merapikan atau meluruskan saf salat. Yang keempat, mendahului atau menyertai gerakan imam. Tidak boleh begitu, ya. Tunggu. Ya. Yang kelima, tidak fokus berbicara atau tertawa saat sholat. Ya. Yang keenam, sibuk dengan doa sebelum takbiratul ihram. Ya. Ya, Pak. Lanjut ke pembahasan terakhir. Kesimpulannya, yang pertama, pentingnya sholat berjamaah bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah, yaitu menumbuhkan persatuan dan kebersamaan. Lumpuh, Pak. Hah? Lumpuh. Menumbuh. Yang kedua, sholat berjamaah pahalanya 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendiri. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan, membentuk pribadi yang lebih disiplin dan taat. Yang keempat, sarana edukasi, saling belajar dan mengingatkan dalam kebajikan. Oke, sampai di sini pembahasan pembelajaran kita pada sore hari Minggu ini. Apakah ada anak-anak saya yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Saya, Pak. Ya. Tadi kan syarat menjadi imam itu harus balik dan apa ya, Pak? Ada laki-laki. Tapi kalau cacat namanya, Pak. Cacat imamnya. Ya, misalnya tangannya kayak gini atau apa, Pak? Itu boleh jadi imam, Pak. Sebenarnya boleh. Kalau satu tangannya, Hah? kalau satu tangannya Tidak masalah. Kalau dia ada yang tinggi. Tidak ada yang namanya rukun sholat itu tangan harus tinggi. Tidak ada. Karena